YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa Ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin. Kali ini saya bersama dengan Edo Wulia. Ini bosnya Mini Kino. Saat ini saya lagi ada di Bali untuk sebuah acara, tapi kemudian saya menyempatkan diri khusus ke markasnya Mini Kino Film Week, dan ini merupakan Mas Edo ini merupakan salah satu tokoh penting. Nanti dijelasin ya di Mini Kino sebagai apa. Tapi sapa dulu dong ini halo, subscriber. Terima kasih Amin. Ini teman lama. Teman lama kita ya. Dan kita ketemu setelah lama enggak ketemu. Iya, 20 bulan purnama. 20 purnama kali lebih kali. Luar biasa sih. Luar biasa, iya benar. Seperti kena petasan. Kaget. Ini sambil ketemu ya. Kita sama-sama ini ya bro, sama-sama sama-sama KKN ya. KKN, bayangkan KKN di Desa Penari. Enggak, bukan di Desa Penari, KKN di Jatilawang. Ya. Mas Edo, ini saya merasa bersyukur sekali bisa datang ke Mini Kino. Wah, ini ada sajian kopi. Oh, rupanya di markas Mini Kino ini ada juga kafe ya? Ya, kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Oke, berarti kalian kalau datang ke sini itu bisa juga jajan kafe, dan itu ada juga t-shirt. Satunya lagi, tolong dibawain. Ya. Iya dong. Iya. Ini baru ini ada podcast yang dipotong oleh ini ya. Dipotong oleh penjual kopi. Jadi gini, Mas Edo, saya barusan hari Sabtu atau hari Minggu kemarin mendatangi sebuah peluncuran buku. Peluncuran buku itu yang ditulis oleh Iwan Jaya Asis. Dia meneliti tentang UMKM. Dan salah satu yang menarik ini adalah komentar dari Gita Wirjawan. Kita semua tahu Gita Wirjawan. Apa yang dia katakan? Bahwa ada kesenjangan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh let's say pejabat, let's say semacam kurator seperti Anda atau direktur festival seperti Anda, dengan masyarakat awam. Pejabat, terus kemudian akademisi, terus kemudian direktur festival, bacaannya jurnal, bacaannya berat-berat buku. Sementara masyarakat kita itu mainnya TikTok, itu mainnya YouTube, itu mainnya Facebook. Itu mainnya pokoknya media sosial. Sehingga yang menarik dari yang dikatakan Gita Wirjawan adalah tugas dari publik intelektual untuk membuat konten-konten yang mudah dicerna oleh masyarakat. Ini sebenarnya yang menjadi salah satu alasan kenapa saya bikin channel YouTube Musik Itu Politik, dan salah satu segmennya itu adalah Baku Dapa. Nah, ini Baku Dapa nih, kalau Baku Dapa ini artinya ketemu. Nah, sekali ini saya ketemu dengan Mas Edo. Nanti jelaskan Mini Kino itu apa dan posisi Mas Edo seperti apa. Nah, Mas Edo sebagai apa nih di Mini Kino Film Week? Oke, saya sejak 2015, itu 2014 sebenarnya. 2014 itu aku dipromosikan jadi direktur. Organisasi. Direktur organisasi apa? Mini Kino. Mini Kino sebuah organisasi yang fokusnya film pendek. Oke. Oh, Mini itu kecil, terus Kino itu film. Sinema atau film. Artinya Kino, iya. Kino. Iya. Kayak Kino Club gitu kan ya? Iya. Nah, tapi Kino itu lebih Latin ya. Oke. Atau misalnya di Jerman itu Kino itu gedung bioskop artinya. Oh, iya. Tapi ambil dari bahasa Latin sudah. Bahasa Latin ya, dari Kino itu. Akar katanya Latin. Dan akarnya kinetik kan. Kinetik, iya. Sesuatu yang bergerak. Gitu. Bergerak, ya, oke. Ya, aku mulai menjabat sebagai direktur untuk organisasi ini 2014.
Kemudian 2015 itu ada Mini Kino Film Week yang sekarang sudah membesar sekali ya. Iya, udah berapa tahun itu? Kalau Mini Kinonya sendiri sih dari 2002 2002. ya. Tapi kalau film week-nya Mini Kino Film Week-nya dari 2015. Jadi ini tahun ke-10 gitu. tahun ke-10, Nah, ke-9. ke-10. Oh, ke-10. Oh iya, 15 ya benar. 10 iya. Mulai dari 1. Iya benar Dari benar. 2025 yang 11. Iya. Dan itu tiap tahun. Iya, tahunan. Festival. Dan Anda direkturnya. Iya, apa boleh buat. Kok apa boleh buat sih? Karena tugasnya Tugasnya ya. berat, lebih ke mental ya. Iya. Oh, mental. Sehingga kemudian aku imbangi juga beratnya ke fisik supaya gak hanya mental kan. Pembaca Musik Itu Politik, Mas Edo ini adalah teman kuliah saya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Itu juga yang harus gue ngomong dari awal tadi. Jadi beliau ini jurusannya desain grafis FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Saya jurusan Fakultas Seni Pertunjukan, itu jurusan musik. Nah, dulu di mana di Gampingan. Terus saya di Sudirman. Nah, itu suka berantem tuh. Anak seni rupa dengan anak musik itu suka berantem. Kosnya di Sudirman. Iya benar lu ya, benar. Di tempatnya Bu Nana. Bu Nana. Dan saya sempat nginap dulu di sana ya. Iya. Nah, itu kemudian bagaimana bisa seorang desain grafis dan dia seorang drummer yang hebat loh. Dia musisi yang hebat. Itu anak-anak perkusi musik kalah sama dia kalau soal main drum terutama drum hard rock atau metal ya. Kenapa kok bisa pindah ke ini, ke dunia film lah istilahnya? Aku pikir karena itu harus ditarik mundur dari kondisi keluargaku yang dekat dengan seni. Dunia film, dunia seni, oke. Seni secara general, ibuku sendiri sebetulnya pianis, dia dari ISI juga, AMI dulu, Akademi Musik Indonesia di Jogja. Kemudian dia guru piano. Aku dibesarkan dalam suasana itu ya. Ayahku pemain biola, meskipun dia apoteker gitu. Dan ya aku dan adik-adikku dibesarkan dalam lingkungan seni yang kental. Ya, kemudian kita hidup di Bali, kita selalu terlibat dengan berbagai kegiatan kesenian baik tradisional maupun yang modern ya. Karena musisi internasional pun pada masa 70-an 80-an itu yang internasional tuh kadang-kadang bikin project di sini, bikin eksperimental dengan gamelan di sini. Eberhard Schroner bikin Bali Agung, masih ingat ya. Dan itu kan dekat ya, kita di Bali juga dan kita terpapar dengan hal-hal seperti itu. Oh gitu. Waktu mau kuliah aku secara natural bilang pengen masuk musik dong. Sebenarnya iya. Ibuku pianis, bapakku biola. Aku pengen kuliah musik. Ibuku yang bilang jangan, kamu kan sudah di lingkungan yang musik. Cari kamu yang sudah lain. punya lingkungannya. Kalau kamu masuk musik lagi, kamu tidak punya kemungkinan untuk masuk ke lingkungan seni yang lain. Oh gitu. Jadi lebih baik kamu masuk seni rupa aja. Silahkan kamu mau gaul sama anak musik, kamu sudah di lingkungan itu. Sudah di lingkungan itu. Itu yang terjadi. Nah, tapi kan pemahamanku sebagai berkesenian itu tentu jadi lebar ya, tidak sekedar musik dan seni rupa, tapi kemudian seni pertunjukan. Aku di Jogja terlibat teater juga dan jadi luas sekali dan pelan-pelan juga masuk ke film 80-an. 80-an 90-an itu filmnya kita tahu belum ada yang seperti sekarang kan. Yang sekarang orang bisa bikin film hanya cuma dengan itu baru modal. Awal-awalnya kamera VHS. Ya. Ya dan kamera yang merekam VHS. Nah, itu aku terlibat sama seorang seniman video waktu itu namanya Adam Hernando. Orangnya masih berkeliaran juga sekarang di sana dan ya ngedit segala macam, ngeditnya itu beneran pakai pakai 2 Betamax. Jadi di situ awal-awalnya mulai kenal dengan film. Tersentuh film dengan teman-teman film di Jogja awal sekali itu. Nah, kemudian
adikku yang perempuan, Tintin Wulia, dia juga seniman multimedia. Waktu itu tahun 98 dia kembali dari kuliahnya dia di Amerika. Dia sekolah film scoring. Jadi komposisi untuk musik. Film. Dari situ dia kemudian dapat ekosistemnya di Amerika dan Eropa. Kemudian dia ketika dia pulang ke Bali dia bawa ekosistem itu dan dia bikin tahun 2002 Minikino. Sebagai sebuah organisasi yang berfokus pada pengembangan dan penguatan jaringan kerja untuk film pendek. Oh, jadi itu mulainya Minikino ini. Iya. Aku pada saat masih itu masih ngawur di Kuta, ngamen gitu ya. Tapi kemudian pada satu momen di tahun 2003 setelah 1 tahun itu aku kemudian diminta sama adikku yang dengan serius membangun ini organisasi ini. Dia bilang ini ada event waktu itu sama Goethe Institute. Ada Robin Malik, direkturnya sebuah festival di Jerman, itu datang dan tidak ada yang bisa handle dia. Bisa nggak aku? Jadi kebetulan aku lagi nggak ada job musik, jadi aku pikir, udahlah aku bantu. Nah kita tour tuh keliling ke Buleleng, ke Ubud. Jadi kayak production service gitu, kayak fixer gitu. Seperti fixer. Tapi waktu itu konteksnya festival. Iya, festival ya. Jadi bawa bukan produksi film bukan tapi produksi, festival. Tapi festival. Jadi festival dan ketemu penonton lokal di Bali. Iya. Jadi kita bawa film-film dan di situ kemudian aku jadi menyala ya karena terlibat aktif dalam gerakan ini dan aku pikir menarik sekali ya. Sebuah film kemudian kita bisa mengadakan tanya jawab dengan masyarakat dan men-trigger diskusi dari satu film dari sebuah tontonan gitu kan. Dan ya besar di lingkungan seni dan pendidikan seni. Tentu namanya diskusi itu kan makanan kita. Iya, makanan kita ya. Baik diskusi sambil sadar maupun sambil tidak sadar itu kan. Itu masa lalu. Jangan disebut. Jangan disebut. Tapi diskusi itu kan makanan kita. Iya. Baik sambil bercanda maupun dalam keadaan serius gitu ya. Nah, jadi itu cikal bakalnya ya. Ketika menjadi jadi maksudnya menjadi semacam liaison officer lah ya, LO-nya sineas dari Jerman itu untuk membuat liaison officer ya untuk jadi dan itu kemudian tadi itu ada menarik ketika mengatakan semacam ada gerakan, berarti mungkin film itu atau Minikino ini bisa dibilang mau dicita-citakan jadi gerakan atau bagaimana? Pastinya sebuah gerakan ya karena kondisi pada tahun 2002 itu sebetulnya itu masa yang sangat dinamis untuk seniman-seniman media audiovisual. Nah, 2002 karena perubahan teknologi yang begitu cepat, komputer tiba-tiba bisa ngedit film. Kalau sebelum ada itu kan ngedit film itu artinya ke studio film sama roll besar itu, maksudnya itu bukan mainan rumahan itu. Iya. Tapi dalam kurun waktu 5-6 tahun tiba-tiba semua itu masuk ke rumah, bahkan ke kos-kosan. Iya, betul. Perubahan yang dasar cepat sekali ya. Setelah sekian hampir 100 tahun itu hanya makanan studio besar. Nah, sekarang itu bisa bukan cuma studio besar aja. Iya, tapi tiba-tiba masuk ke rumahan. Apalagi sekarang ya ke laptop. Iya. Berarti sebenarnya sisi baiknya adalah ada demokratisasi ya. Di satu sisi. Di satu sisi itu. Tetap kita balik dulu ke Minikino. Berarti Minikino kita ngopi dulu nih. Ini aduh. Ini asik. Ini kalau datang ke Minikino sini ke markasnya Minikino, apa namanya tadi? Mes dan Pasar. Iya, Mes dan Pasar. Ini bisa pesan kopi nih di sini. Dan kopinya enak.
Oke, kita cerita lagi, fokus dulu ke Mini Kino Film Festival yang dimulai sekitar 15 tahun yang lalu ya. 10 tahun. 10 tahun yang lalu, 2025 baru yang ke-11. Oke. Apa yang sangat menarik ketika pertama sekali menggagas festival film pendek ini? Sebetulnya kenapa akhirnya kita memutuskan bikin Ya, festival itu. ini alasannya sebetulnya basic sekali dan sangat sederhana ya. Apa itu? Waktu pada tahun itu kita kebanyakan program. Kebanyakan program. Kebanjiran program karena di tahun 2015 itu kita sudah punya S-Express namanya, itu jaringan pertukaran film pendek Asia Tenggara. Oke. Itu waktu itu ada, kalau nggak salah ya, aku sebut angka aja, tapi tentu saja mesti dikoreksi lagi. Mungkin sekitar 7 negara waktu itu yang ikut. Nah, S-Express ini sebetulnya tiap tahun kita putar di acara bulanan kita yang namanya Mini Kino Monthly Screening and Discussion. Nah, sehingga 7 program itu Januari Singapura, Februari Thailand, Maret Malaysia, bulan berikutnya Filipina dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita punya 7 bulan itu sudah pasti tercover oleh program S-Express ini. Bulan ke-8 entah kerjasama dengan institusi apa, entah kerjasama dengan festival apa gitu. Sehingga 12 bulan itu selalu setiap bulan ada program. Iya. Atau kita bikin program sendiri gitu ya, tercover gitu. Nah, tiba-tiba tahun 2015 itu kita meluncurkan juga yang namanya Indonesia Raja. Indonesia Raja ini mengadaptasi ide S-Express. Jadi kalau S-Express Asia Tenggara, Indonesia Raja nasional Indonesia. Per wilayah. Jadi kita bertukar program. Misalnya pada tahun itu ada Bali, Surabaya, Jogja, Bandung. Keliling dia ya. Bukan keliling, tapi kerjanya itu terbagi dari tiga tahap. Pertama, kita mencari penanggung jawab yang bersedia menjadi programmer untuk wilayahnya. Jadi ketika Surabaya kita cari programmer di Surabaya. Ketika Jogja kita cari programmer di Jogja, siapa yang mau. Sulit nggak tuh nyari sulit. Ya. Karena akhirnya kan harus ada pertemuan kepentingan. Dan kemudian juga biasa frekuensinya harus sama tuh. Harus sama. Gitu. Ya, tentu saja kita harus sosialisasi. Ini mau apa sih sebetulnya? Iya, mau apa. Karena ini semua inisiatif sendiri, jadi tidak ada biaya. Pro bono. Pro bono. Bisa dibilang pro bono. Pro bono. Jadi betul-betul kepentingan, harus ketemu kepentingannya. Oke. Nah, pendek cerita, 15 wilayah masuk. Waktu 2015, pertama kali kita luncurkan itu. 15 wilayah, sampai Sumatera, sampai Aceh, sampai Terus Medan. misalnya kalau Aceh Medan itu terus yang mereka lakukan di sana sama dengan yang di Bali atau di... Ya, tugas pertama mereka adalah mengumpulkan film-film dan menyeleksi. Dan mengkurasi, dan kemudian ada pemutaran sampai pemutaran? Itu nanti. Oh, nanti. Jangan lompat ke pemutaran Iya, dulu. dulu. Tapi Kurasi setelah dulu. kurasi, mereka harus susun sebuah tema. Yang membungkus yang terkurasi itu? Iya, yang terkurasi. Kira-kira... Tema itu, mereka mau bicara apa tentang kotanya? Misalnya Medan, mereka mau bicara kegelisahan mereka tentang tradisi yang tergeser. Tergerus. Atau Bali mau bicara isu remaja. Yang Atau isu mass tourism. Iya. Jadi mereka mengangkat tema-tema tertentu dari hasil kurasi mereka. Bukan mereka bikin tema kemudian Exactly. kurasi, tapi jadi dari tema dulu, itu mengkurasi dulu, baru kemudian mereka melihat. ini menarik membaca, ini ya. Tema itu justru didapat ketika setelah kurasi selesai. Dan Iya. Oh. Jadi membaca kegelisahannya apa sih sebetulnya? Baru kemudian dari itu kemudian dipilih lagi yang masuk. Oke, ngerti kemudian gua. disusun yang mana. Jadi berarti film yang masuk itu menjadi semacam pemetaan kegelisahannya apa atau pemetaan potensinya apa dari situ. Nah, setelah tema didapat,
Mereka bikin apa? tulisan. Oke, tulisan. Mereka bikin tulisan yang menjadi pengantar program itu. Oke. Sehingga Tapi kan sama namanya. Indonesia Raja itu. ya Indonesia Raja 2015 Medan. Oke. Indonesia Raja 2015 Bali. Bali, let's say Palembang, Yogyakarta. Oke. Surabaya. Mereka menulis. Mereka menulis. Nah, terus? Nama mereka ada di program itu sebagai programmer. Heeh. Kemudian semuanya dimasukkan ke sini, ke Minikino. Kemudian kita persiapkan secara kita poles gitu ya, kita kasih bumper lah, kita Iya, kasih pernak-pernik lah. ya kasih pernak-pernik, kasih judul, Kasih judul kita clickbait biar dia ini. ya dan kemudian kita siapin promosinya dan segala macam. Setelah itu semua kita luncurkan kembali ke masyarakat lewat website. Oke, ini kita punya 15 program, boleh dipinjam. Boleh dipinjam maksudnya? Boleh dipinjam oleh siapapun di Indonesia selama itu pemutaran publik Dan tidak berbayar. dan tidak berbayar. Bukan komersial. Bukan komersial, Oke, men. benar. Oke. Itu. Jadi kita siapin form peminjaman dan segala macam. Silakan dipinjam. Atau programmernya sendiri mau bikin pemutaran di kotanya dia misalnya. Atau ini ada festival yang pingin muter program berdasarkan kota, dia bisa pinjam 15 program itu untuk. Nah itu yang terjadi pada tahun 2015 kita luncurkan modul itu, sehingga tiba-tiba kita sudah punya Express 7 negara, kita punya 15 program nasional. Kemudian bertepatan pada tahun itu juga beberapa teman kita produksi film pendek yang cukup menarik gitu ya, dari Kaliana Shira segala macam. Waduh, ini 1 tahun cuma 12 bulan. Kita punya 30 program. Mau apa ini? Akhirnya jadilah Minikino Film Festival ini. Ya. Karena kita nggak mungkin, ini program untuk tahun depan. Tahun depan sudah ada program lain lagi. Jadi dia semacam mau mengerucutkan dalam satu momen yang. Iya. Akhirnya udahlah kita bikin festival aja udah. Itu mulai dari tahun 2015 bulan itu. Oktober. Nah, pada saat pertama sekali itu tentu saja kan festival itu berkembang ya. Nah, kira-kira waktu itu apa yang menjadi semacam kriteria kurasi? Nggak ada kurasi waktu itu. Jadi betul-betul undangan semua dan program yang sudah kita punya. Oke. Ya itu tadi Express dan Indonesia Iya. kemudian. Iya, oke. Terus kemudian pada tahun itu berapa lama? Berapa lama festivalnya? 1 minggu. 1 minggu. Berarti betul-betul sampai sekarang itu tradisi itu dipertahankan. Tradisi itu berlanjut. Nah, kemudian boleh dicerita nggak evolusi dari diversifikasi program yang 1 minggu itu? Apa aja? Bisa nggak? Misalnya pemutaran film udah pasti. Saya kan pernah datang tuh di pembukaannya senang-senang, lucu-lucu gitu. Say hello, greetings lah gitu ya. Nah, ada pemutaran film, terus kemudian ada booth-booth, apalagi? Ya kita menyikapi festival itu film pendek sebetulnya. Itu sebetulnya sarana pertemuan dan diskusi. Oke. Jadi Meet and greet. meet and greet dan akhirnya positioning. Oke, positioningnya. Positioning untuk film itu sendiri, untuk si pembuatnya, dan untuk untuk semua orang. Berarti kesempatan untuk jaringan. Untuk berjejaring. Berjejaring ya. Berarti dan kemudian ada distribusi juga ya, ketika film itu diputar, masyarakat datang. Iya. Gitu ya. Ya, karena kita semua tahu ya, film pendek itu nilai komersilnya kan rendah. Kita nggak bilang nggak ada ya. Nggak ada ya. Tapi kan rendah. Nah, sebetulnya dampak monetisasinya Monetisasinya. itu sebetulnya kan bukan karya itu sendiri, tapi bagaimana dia berdampak ke si pembuatnya, bagaimana dia berdampak ke masyarakat yang menonton. Oke, jadi pesan-pesan, misalnya pesan-pesan moral, pesan-pesan isu masalah, itu justru di film itu bisa berdampak ya? Ya, untuk memicu misalnya ada pikiran. Ya, memicu ada misalnya bisa jadi. Iya. Sebetulnya itu kan, itu yang kita sebut Impact distribution sebetulnya. Nah, ini saya kalau pemirsa saya sebut pembaca. Karena channel itu kan ini kan berasal dari buku saya Musik Itu Politik. Jadi saya bilang, nah ini yang menarik.
Jadi impact-nya itu bukan tidak seperti ekonomi kreatif yang betul-betul melihat impact itu dari berapa uang yang berputar, berapa serapan tenaga kerja. Tapi lebih pada bagaimana film itu memberi dampak sosial. Ya. Misalnya memberi informasi yang banyak orang tidak tahu. Itu yang paling sederhana sebenarnya. Itu yang paling sederhana ya. Informasi itu paling sederhana. Informasi, misalnya bahwa ternyata kekerasan itu masih ada di Ya, sebuah misalnya, daerah, misalnya human penjara. trafficking masih ada di mana gitu. Kira gitu ya, ininya ya, pesan-pesannya ya. Ini kebetulan di 4 Agustus saya lihat ada Mountain Song jam 14. Itu saya tahu ini Mountain Song ini itu teman saya punya film. Namanya Papa Al. Halo Papa. Papa Al, mudah-mudahan nonton ya. Zulkifli Raja Muda. Ya, ini tentang kalau tidak salah tentang orang pegunungan di Sigi ya, di Kulawi sana ya. Nah, oke, berarti dampaknya itu justru dari informasi dari film itu. Dampak sosialnya atau kemudian transmit the message atau distribute the message ya. Jadi atau pesan-pesan. sekedar trigger untuk orang berpikir ya. Ya, memang sering terjadi itu. Kalau nonton film pendek Tidak perlu tidak perlu dampak sosial yang yang terlalu, atau tapi apa. kemudian orang mikir. Ada trigger aja bahwa ada ya film kayak gini. Kalau saya baru pulang dari Clermont Ferrand Festival itu kan bisa dibilang katanya festival film film pendek terbesar di dunia yang kemudian marketnya juga juga udah ini dan memang sudah berbayar, bro. Kita harus akui ya di Clermont Ferrand itu dalam satu tiket itu bisa menonton 5 film pendek. Dan berbayar dan itu ngantri. Dan waktu ngantrinya banyak. Mbak Asri dan waktu itu kita kan ada Basri dan Salma itu masuk dalam official selection gitu ya. Mau nonton film itu sampai berkali-kali nggak dapet. Saya itu dapatnya di luar kota, kota. Nah, artinya di luar negeri itu, di Prancis terutama di negara-negara Eropa kontinental, film pendek dan film dokumenter ternyata sudah seperti itu. Direspon seperti artinya sudah masuk di industri. Nah, kalau di kita ini selalu mengacunya ke industri tapi pondasi untuk itu mendukung industri itu yang belum kuat. Karena mau menuju ke situ atau memang tetap bertahan bahwa ini benar-benar hanya pro bono, ini benar-benar mementingkan eksperimental, ini benar-benar hanya mementingkan pure art, atau memang mau menuju industri? Aku optimis ini akan menuju industri kalau kita bangun pondasinya dengan baik ya. Wah, ini mulai menarik nih. Pondasinya bagus dulu. Iya. Oke. Karena kalau kita langsung industri ini jadi rapuh sekali dan dengan bisa mudah hilang. Akhirnya dia cuma jadi tren. Oke, sekarang kita ngomong pondasi. Apa yang dimaksud dengan pondasi film pendek untuk menuju industri? Ekosistem jaringan kerja. Oke, jaringan kerja. Terus kemudian lebih dalam lagi, Gi, pemahaman. Apa yang diharapkan dari film pendek? Karena film pendek, secara format aja gitu ya. Ini nonton film 5 menit untuk apa saya bayar sama dengan ketika saya nonton bioskop dengan AC dan tempat duduk yang mewah. Dan dengan visual efek yang begitu dahsyat, dengan cerita yang, itu yang kita perlu ajarkan kan ke masyarakat bahwa ini film pendek, ini punya arena yang berbeda. Ini kalau istilahnya ring tinju. Iya, ring tinju. Ini ringnya beda. Bukan yang profesional ini WBA Mike Tyson gitu, bukan. Iya, atau dia ini pemain bulu tangkis. Dibawa ke ring tinju, ditinju sama petinjunya mental dia. Dia mempunyai ekosistem tersendiri. Ini pemain bulu tangkis, bukan petinju. Tapi ada kemungkinan nggak, misalnya pelaku film pendek kemudian beralih menjadi pelaku film panjang? Banyak yang terjadi. Tapi harus dipahami itu pindah ring. Ya. Artinya berarti film pendek bisa juga menjadi semacam kepompong. Atau semacam batu loncatan atau laboratorium sebelum dia ke industri. Artinya ada kemungkinan untuk itu. Benar. Okay. Bahkan kemungkinan yang sangat besar sekali. Karena
film pendek itu sebetulnya kesempatan seorang filmmaker atau seniman lah mencoba segala sesuatunya tanpa resiko. Film pendek memberi kebebasan itu. Iya, kalau sementara kalau udah bisnis lain lagi urusannya kan. Urusannya lain. Ini balik modal gak sih? Iya, iya. Sementara ini bisa eksperimen segala rupa nih. Kalau aku sering bandinginnya kayak ini, warung makan. Iya. Atau artisan lah. Oke. Artisan, bakery atau apa yang rumahan, tapi dia buat adonan roti dengan sendiri dan dia betul-betul mencintai apa yang dia kerjakan. Dengan Dunkin Donut atau Jeko atau itu perbandingannya atau KFC. Iya. Ketika analogi perbandingannya ya, film pendek dengan dengan film panjang. Masuk 21 itu Kentucky Fried Chicken itu. Iya. Bahkan ada satu pendapat mengatakan bahwa ketika di XX1 atau di kita nggak boleh menyebut merek. Udah boleh. Oke. Itu Masalahnya katanya itu biaya kulinernya itu lebih tinggi daripada biaya beli tiketnya. Tiketnya 50.000, tapi makannya 150.000. Titit gitu aja ya. Oke, kita kembali. Kita jangan dulu ke ring yang lain. Kita tetap stick ke ring pendek, ring pendek, film pendek. Nah, ini Mini Kino udah belasan kali. Bagaimana pembiayaannya? Itu tricky ya. Tentu kita hidup dari dana bantuan. Dana bantuan itu dari mana aja? Kadang dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini siapa? Kemendikbud. Dulu Bekraf. Kemendikbud. Pemerintah daerah belum pernah. Nggak apa-apa. Ntar kalau ketemu sama kepala dinas saya kasih tahu. Mungkin bisa dibantu. Tapi gini, kita juga harus menghargai bantuan-bantuan yang tidak berupa uang. Tapi ya yang kita sebut in kind ya. In kind. Misalnya surat izin, akses, ya. Doa. Itu bantuan juga. Saya bantu doa. Ya. Jadi bahkan kalau bisa aku bilang bantuan in kind ini justru yang terbesar dan terpenting. Contohnya volunteer yang bersedia ikut lembur tanpa dibayar dengan dana yang tidak sepadan dengan effortnya. Dengan effort dan expertise-nya. Oh iya benar ya. Ini benar, profesor ikut begadang, karena mereka percaya bahwa ini baik dan mempunyai dan banyak gunanya lah untuk ini untuk baik seni maupun maybe about humanity barangkali ya, tentang nilai-nilai kemanusiaan yang saya kan pernah nonton beberapa film pembukaan tahun 2023 kalau nggak salah. Ya tahun lalu kan. Ya memang harus diakui sih itu pesan-pesannya itu cukup menggetarkan gitu ya. Dan mereka kan mengerjakan kalau mereka hanya cari uang, mereka nggak bikin film itu. Mereka bikin film lucu-lucuan aja atau bahkan sekarang kita syuting kucing joget aja bisa viral. Berapa tuh? lebih banyak dari podcast kita ini. Pasti lebih banyak gitu. Kalau memang tujuannya komersil, itu punya ranah yang berbeda. Iya. Oke, tadi bilang ada bantuan dari pemerintah. Apalagi usaha-usaha untuk penggalangan dana? Dari luar negeri ada nggak kira-kira bantuan? Ya, kita pernah dapat dari Swedish Art Council. Karena mereka juga ngirim film atau gimana? Waktu itu project workshop antar negara. Mendatangkan jadi workshopnya. Jadi selain pemutaran film, kita lakukan banyak sekali edukasi ke masyarakat, ke kelompok usia gitu, kemudian bikin presentasi, bikin workshop, bikin pelatihan-pelatihan masuk ke masyarakat, ke kantong-kantong masyarakat, dan itu semua perlu dana, dan beberapa dana yang masuk itu memang akhirnya digunakan untuk itu. Tujuannya itu tadi pembentukan ekosistem, pemahamannya harus dibangun dulu di masyarakat, baru ini industri bisa muncul.
setiap satu kali festival itu rugi berapa? Pertanyaannya bukan untung berapa, rugi berapa. Ini kalau berarti ngitung angka ya. Kalau ekonomi kreatif memang indikatornya itu angka. Apakah itu serapan tenaga kerja, apakah produk domestik bruto atau apa? Bisa. Jadi kalau setelah selesai hitung semua balance, setiap tahun rugi berapa, bro? Ada pepatah bilang ini orang-orang seperti kita ini ya. Yeah. Ini nanti saudari cuma 2 kemungkinannya. Ada 2 kemungkinannya. Dianggap legenda. Legenda atau dianggap orang gila. Tapi bisa survive. Akhirnya survive dengan pengalaman kita belajar dan belajar manajemennya akhirnya. Manajemennya. Seperti apa contohnya? Jadi subsidi silang. Subsidi silang. Dan tetap percaya bahwa ada penghargaan yang sangat tinggi adalah kerelaan membantu itu. Ini mirip kejadian ini nih. Gamelan Yogyakarta Gamelan Festival. Itu salah satu ininya adalah volunteernya itu yang luar biasa. Ya seperti yang Anda bilang, bukan tidak ada dibayar sih, tapi kemudian tidak sepadan dengan effort dan expertise-nya mereka. Dan itu yang kita beri penghargaan tinggi sekali dan kita jaga dengan hati-hati. Karena kepercayaan, modalnya trust. Reputasi ya. Reputasi jatuhnya. Jadi istilahnya orang mau beli kita itu bukan hanya produk, tapi dia percaya bahwa produk ini perlu didukung. Ya, trust ya. Iya. Bahwa ini perlu didukung untuk berkembang. Produk ini perlu terus ada. Meskipun dia beli bukan untuk dirinya, tapi dia beli produk ini untuk kepentingan bersama. Nah, itu yang kita jaga betul dengan sangat hati-hati ya, kepercayaan dan reputasi itu. Dalam satu festival itu berapa film biasanya? Oke, berkembang sih sebetulnya, tapi fluktuatif. Rata-rata kita putar ke 300 sampai 400 judul. Oh, dalam satu minggu itu di beberapa tempat yang berbeda. Ya, dengan banyak tempat tentu saja. Dan dengan kurasi yang beda juga, karena apa yang kita putar di desa tentu berbeda. Beda ya, karena Gerobokan misalnya. Terus bagaimana waktu diputar di desa itu memang ada reaksi dari masyarakat? Ya, kita cari reaksi. Maksudnya selama ini gimana? Apakah memang antusias masyarakat untuk menonton? Tentu layar ini kan, layar tancap. Layar tancap. Gitu. Tentu itu akhirnya hubungannya dengan film seperti apa yang kita tampilkan. Betul. Dan bagaimana engagement atau sosialisasi kita ke masyarakat. Itu yang makanya seperti yang tadi aku bilang, kita jaga betul itu hati-hati sehingga masyarakat juga paham ini kepentingan kita bersama. Mungkin aku bisa kasih contoh, salah satu sukses story kita adalah di Desa Pedawe. Nah, Pedawe itu di salah satu desa di sini. Di Desa Bali, Bali Utara. Mereka desa ini Bali Mule, Bali asli. Yang karena ada desa Bali dan ada desa Bali Mule, yang Bali yang tua. Nah, itu kita terhubung dengan kelompok pemuda di sana yang sebetulnya gerakannya adalah gerakan merawat alam. Iya. Tapi kemudian melalui film mereka bisa melihat kemungkinan bahwa fungsi film pendek ini juga untuk mensosialisasikan apa yang mereka lakukan. Sehingga kita selain muter film kemudian berkembang jadi workshop pemahaman kamera dan segala macam. Kemudian akhirnya mereka mengaktifkan podcast mereka sendiri dan segala macam. Jadi dampak dari nonton film bersama berkembang ke situ. Dan ketika acara menonton film
itu pun mereka kemudian sadar bisa gunakan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Wah. Mereka undang tukang sate, tukang warung, termasuk tukang judi. Nah, sebenarnya Mereka ketika kita masuk ke sana, mereka udah siap dengan semacam pasar malam. iyalah gitu. Kan memang itu ada tradisinya kan. Iya, iya. Dan itu semua pro bono. Kembali tadi pro bono. Artinya kita tidak bayar apapun ke desa. Desa pun tidak membayar apapun ke kami. Itu terjadi begitu saja ya. Tapi pendekatan kami bahwa yuk ini kita bikin jadi kepentingan bersama. Apa yang kamu bisa apa yang kamu bisa manfaatkan dari layar tancap kita. Layar tancap itu kan kemudian ya seperti tadi itu ada orang jualan ini ini. Kalau dalam ekonomi kreatif itu udah crowd is an investment. Ya. Jadi kerumunan itu udah bisa didampak dari uangnya ada tuh. Ya, gitu ya. Itu. Dan itu tidak dipungut apa-apa dari Minikino. Jadi tetaplah pertanyaannya dalam satu kali festival itu ruginya berapa? Sekitar 4 juta. Ini mirip jawabannya. Ada salah satu podcast yang saya nonton. Jadi di ujungnya itu ruginya berapa? Dia bilang 3 juta. Itu mesti ditanya sama Manajemen. admin kita. Karena aku sendiri nggak pernah merasa rugi. Itu bagus tuh. Iya. Aku pikir bagus sih. Bagus itu cari merasa tidak pernah merasa rugi. Dan aku percaya rasa itu lebih penting daripada kenyataan. Aduh, seniman banget ini. Ini susah ini kalau 300 judul film diputar di beberapa. Tadi desa, apalagi? Museum apa ada? Ya, kita kantong-kantong seni. Kantong-kantong seni. Misalnya. Ya. Dan ya mikro sinema seperti ini. Mikro sinema tadi. Nah, ini kita selesaikan festival dulu baru kita bicarakan apa namanya tadi, sorry lupa namanya apa, MES ya. MES dan Pasar. Ya, MES dan Pasar. Jadi maintenance dari Minikino ya berarti memang ada juga bantuan dari pemerintah ya. Saya sih senang dulu Bekraf pernah bantu, Kemendikbud pernah bantu, Kemenparekraf juga membantu. Karena memang karena memang gua datang loh. Nah, gua datang memberi speaking. Ini sebuah bantuan in kind dan ini jauh lebih berharga daripada duit. Duit penting. Tapi dukungan seorang teman. Dukungan seorang teman itu juga penting. Teman lama lagi. Oke, nah ini sekarang kita tahu bahwa saya peternak festival juga, jadi tahu persis bagaimana rumitnya itu festival sampai detail-detail ya. Tapi saya senang bahwa ternyata yang dijual dari Minikino ini bisa dibilang trust ya. Bisa dibilang salah satu. Tapi gini, nggak adil ya kamu tanya terus angka, tapi aku jawabnya normatif dengan diplomasi, dengan cinta gitu. Kamu tanya duit, aku kasih cinta. Oke, gimana? Gini. Dari perkembangan itu memang kuncinya manajemen keuangan. Ya, ini biar orang tahu. Kemudian kita mesti realistis. Oke. Punya duit 10.000, jangan beli makanan yang harganya 50.000. Itu rugi itu. Sehingga kita percaya intinya adalah keterbukaan dan komunikasi. Ketika kita tidak punya, kita bilang nggak punya. Ketika kita punya, jangan bilang kita tidak punya. Membangun trust-nya itu dari awal seperti itu. Iya. Di situ. Sehingga ketika kita punya, kita betul-betul share dan kita bilang kita punyanya ini. Dan kita akan selalu berusaha sehingga akhirnya apakah ini sebuah investasi yang profitable? Profit muncul, tapi tidak akan secepat ketika memang kita tujuannya profit. Tapi penghasilan itu sedikit, tapi
kepercayaan yang dijaga dan dikembangkan terus. Jadi mengembangkan kepercayaannya lebih besar daripada mengembangkan keuangannya, keuangannya. Keuangannya mengikuti perkembangan kepercayaannya. Ketika kemudian dia kepercayaannya semakin meninggi, ini ikut pelan-pelan. Duit ikut pelan-pelan ya, Ikut atau pelan-pelan. pokoknya bantuan ikut Ya, pelan-pelan. akhirnya sekarang kita kan juga bikin PT akhirnya. Nah, jangan-jangan ini sekaligus tips buat teman-teman yang punya festival, yang penyelenggara festival di beberapa daerah di Dengan Indonesia. senang hati. Coba Dengan senang hati. lebih gamblang lagi. Iya. Teman-teman nih yang punya di Sulawesi Tengah itu, teman Papa Al dan teman-teman bikin festival film untuk pelajar kalau nggak salah. Iya, iya. Facebook juga ada yang keliling. Nah, boleh tadi keterbukaan, terus kemudian apalagi kira-kira tips yang perlu untuk teman-teman festival Ya, film? harus selalu berpikir dampak. Kamu bikin festival ini, dampak baik yang kamu berikan itu apa? Pertama ke dirimu sendiri. Apakah ini berdampak baik untuk dirimu? Setelah itu ya jangan berhenti di sana ya. Apa dampak baiknya untuk lingkungan sekitar, dan lebih besar lagi. Dan itu pemahaman itu tidak bisa muncul begitu saja. Itu juga Dibangun. lewat waktu ya. Membutuhkan waktu ya, membangunnya. Mungkin paling pertama kita akan memikirkan diri sendiri dulu. Dampak baiknya apa? Duit itu memang penting, tapi tidak selalu berdampak baik kan? Iya betul. Iya betul ya. Betul. Kadang-kadang nggak punya duit itu punya dampak lebih baik daripada yang punya duit. Iya, kalau punya duit banyak terus kemudian pakai baju oranye gitu, kan nggak bagus. Ya. Jadi kita bisa bikin contoh banyak. Tapi itu kita ngomong cinta lagi. Jadi sebenarnya ruginya berapa, bro? Gue kepengen agar para pelaku festival film pendek yang tadi dia menjadi sebuah movement, dia menjadi sesuatu yang edukatif, dia menjadi sarana untuk mengabarkan sesuatu itu bertahan atau bagaimana? Ya, itu maksud saya. Itu kamu kan nanya ruginya berapa? Akhirnya aku bisa bilang kita nggak pernah rugi. Alhamdulillah. Tapi mungkin nggak untung juga. Nggak untung tuh bukan berarti rugi ya. Iya, betul. Balance lah gitu ya. Iya, balance. Karena kita ketika nggak punya. Jadi kejujuran itu penting ya bro ya. Jadi misalnya ketika kita sebagai peternak festival lah gitu ya, berhubungan dengan orang. Kalau kita nggak punya, kami nggak punya. Iya. Kami punya ini. Anda bisa bantu apa? Ya, ketika kita punyanya cuma layar kecil, ya kita maksimalkan layar kecil itu aja. Nggak punya proyektor, ya kita coba pinjam. Kalau nggak ada yang pinjemin, ya udah nggak usah bikin. Punya uang 10.000, jangan beli makanan yang 50.000. Iya, jangan ngutang. Jangan ngutang. Kalau sampai ngutang pun cepatlah dilunasi. Jangan sampai berbunga. Nanti kena pinjol ya. Pinjol bunuh diri. Dari situ kan akhirnya kita jadi bisa berkembang. Oke. Bukan minus, jadi bukan minus. Bukan berhutang. Ya. Berarti ini jadi sebuah, nah ini kan sudah jadi tahunan ya, dan kalendernya tetap September. Berarti begitu selesai September tahun ini misalnya, itu untuk persiapan tahun depan sudah dimulai? Iya, sekarang pun kita udah mulai persiapan tahun depan. Good. Salah satu yang saya pelajari juga guys, nah pembaca channel YouTube Musik Itu Politik, saya juga pernah belajar, saya pernah belajar manajemen festival juga. Waktu gue kuliah di University of Hawaii, salah satu mata kuliah gue itu adalah magang di Smithsonian Institute, itu di Washington DC. Nah mereka memang punya divisi-divisi bro, jadi divisi yang, let's say ini tahun 2024 ya, divisi 2024 ada, 2025 ada, 2026 ada, punya divisinya. Divisinya, jadi 2025 itu udah dipikirin dan punya divisinya. Tapi saya kira tadi udah cerita bahwa ternyata 2025 juga udah dipikirin gitu ya. Iya. Kita udah punya tanggal. Udah punya tanggal. 12 sampai 19 September gitu ya. Nah. 2025. 2025. Oh, jadi mempunyai itu harus memang futuristik. Kan susahnya biasa begini, ini gue ngomong di podcast yang mana ya. Yang sama Terence Palar. Nanti mungkin bisa nonton juga.
Yang susahnya tuh kan karena festival-festival di daerah, tetapi bukan di Indonesia, di negara sebelah. Festival diubah gara-gara pejabatnya nggak bisa datang. Dan saya pernah kejadian satu kali, pembicara udah confirm dari Thailand, udah beli tiket dia, tiba-tiba ditunda gara-gara pejabat yang nggak datang, dia langsung batalin tiket itu dan tidak mau berkomunikasi sampai sekarang. Ya itu salah satu bahwa. Tapi gini, kita juga mesti sadar bahwa masing-masing festival punya tujuannya ya. Tujuannya bisa nggak sama ya. Kalau memang tujuannya untuk mengakomodasi pejabat itu, kalau pejabat itu ada ya mundur. Ya, tapi kan sebenarnya festival itu milik bersama, bukan hanya milik pejabat saja. Belum tentu. Nah, masalahnya kami dari Kemenparekraf juga sudah bilang begitu, bahwa mengakomodir semua gitu. Jadi seremonialnya pejabatnya ada, tapi kemudian yang ininya, yang untuk masyarakat, untuk UMKM itu juga harus porsi yang seimbang. Sebetulnya masing-masing kan idealis masing-masing sebetulnya. Iya. Tentu saja Minikino punya idealnya dan itu kelihatan. Sebenarnya itu satu hal yang nggak bisa ditutupi ya. Bagaimana sebuah festival berkembang dan festival ini maunya apa, itu kan kelihatan kan. Kelihatan dari dampak, apa dampak yang dihasilkan gitu. Terserah dia mau ngomong A, tapi kalau dampaknya B, ya itu B. Oke, kita tadi udah banyak bicara mengenai Minikino Film Festival, which is itu tidak rugi, tetapi juga tidak untung. Ya, secara finansial fine-fine aja ya. Tapi kemudian modal sosialnya kelihatan. Keuntungannya di cinta. Modal sosial, bro. Modal sosial ya. Sosial. Sekarang pertanyaannya yang Mes tadi kita udah lihat kafe ini, yang kemudian nuansanya sangat film ya. Bahkan ada TV di situ yang bisa putar film, terus kemudian ada semacam sinema kecil yang isinya 34 orang, terus kemudian, nah ini maintenance-nya bagaimana? Ya ini jual tiket. Ini jual tiket untuk ini. Berapa dalam satu minggu berapa kali? Jumat, Sabtu, Minggu. Oh jadi ambil weekend? Ambil weekend. Kemudian beberapa kali show satu hari. Berapa kali film satu hari? Beberapa kali show. Jadi memang tiketing dan itu kan sebenarnya untuk membiayai maintenance-nya dan lain-lain ya. Penontonnya bagaimana, bro? Penonton sedikit lah. Kenapa sedikit? Peminatnya atau publikasinya? Rasanya peminatan khusus. Kalau publikasi kita itu kualitatif ya, kita tidak bisa ukur. Tapi ya tentu saja kita sudah usahakan publikasi seluas mungkin lewat sosial media dan kita ada website. Bioskopan gitu. Termasuk pendekatan ya kita ada ini. Iya, getok tular lah gitu ya. Pendekatan personal gitu ya. Tapi bule-bule datang nggak nonton? Beberapa kali nonton ya. Nonton ya. Bule-bule nonton ya. Mungkin sasarannya bule, sebab kalau seperti yang saya cerita di Clermont Ferrand orang udah bayar. Tetapi katanya bayar pada saat festival itu. Ketika kemudian di luar festival itu nonton Hollywood juga. Katanya. Tetapi saya melihat sendiri itu antri bener itu. Ngantri, bro. Ngantri itu. Kalau festival kita baru terjadi ngantri. Bayar? Bukan bayar, tapi khusus beberapa venue itu dia harus punya pas. Dia tidak bisa masuk tanpa pas. Dan pas itu bayar. Itu yang bayar. Nah, itu salah satu teknik ya untuk apa? Untuk bagaimana supaya dia maintenance. Oke. Ini ada kafe. Kafe tentu saja ada transaksi ekonomi ada di sini. Terus kemudian ada bioskop yang isinya 34 orangan ya. Terus kemudian dia di weekend dia buka dan harga karcis sekitar let's say 30.000. Terus ada lagi kantor, ada yang saya juga lihat di lantai 3, Bro. Art house artis residensi. Iya, artis residensi. Jadi semacam orang bisa tinggal di sini gitu dengan harga yang terjangkau gitu ya. Itu boleh nggak dicerita berapa kalau dalam satu hari berapa biayanya atau bisa nggak
kasih tahu. Secara detail sebenarnya aku nggak masuk langsung ke manajemen itu sehingga aku nggak bisa ngomong banyak ya. Iya. Tapi gini, kita lihat pengeluarannya aja dulu. Ya ini ada listrik, kemudian biasanya pengeluaran tuh modal dihitung juga ya. Iya. Ya ini kita Kalau nilai tambah itu, gue ekonomi, Iya, gue dari ekonomi kreatif, aku bro. bukan orang ekonomi soalnya. Kan jumlah modal dengan jumlah duit masuk, marginnya ya itu. Oke. Yang penting nutup gitu. Ya sebetulnya 3 tahun, 2 tahun ya, 2 tahun ini tahun ketiga yang kita terpilih jadi event strategisnya Di, Dana Indonesia. oke, itu cukup membantu. Sangat membantu sekali. Sehingga kita bisa punya staff lebih, kemudian bisa bikin perencanaan yang Lebih matang. lebih matang. Nah, jadi memang apalagi kalau memang dia sesuatu yang tidak pure bisnis ya, atau dia ada persoalan pendidikan di situ, ada persoalan movement di situ, itu memang keberadaan Kemendikbud saya kira tepat. Ya, atau pemerintah lah. Pemerintah lah. Kehadiran pemerintah untuk mendukung. Itu kan di sini ada Pekan Kebudayaan Bali, nggak bisa di-connect. Kita mulai terhubung. Ya, mulai terhubung, mulai pelan-pelan ya terhubung. Ini saya lihat juga di kafe ini ada jualan merchandise. Jadi yang dijual itu, jadi Mini Kino ini sudah bisa jadi IP dong, bro. Mini Kino Film Festival berarti. Kita mau pengembangan. Udah. Jadi sebenarnya lu udah mau ekonomi kreatif, bro. Gak bisa lu bilang juga bahwa ini persoalan kebudayaan semata. Tapi makanya aku bilang tadi aku tidak ikut di manajemen, aku ikut di buang-buang duitnya aja. Jadi aku gak bisa. Jadi kalau Mini Kino Film Festival IP yang dikembangkan itu ekonomi kreatif itu udah. Oke. Itu kita sudah udah copyrightnya udah terlindungi haki. Iya. Ini udah dikembangkan jadi ini sebenarnya cita-cita gua dulu, bro. Jadi gua punya sekolah musik. Ya, udah berkembang ya. Tapi aku bilang kan ini bukan profit oriented. Meskipun biar bagaimanapun juga finansial butuh ya. Ya, ekonominya terdongkrak oleh itu tadi kepercayaan. Dan positioning kita itu yang mendongkrak ekonomi, bukan ekonomi kemudian. Iya. Iya, gitu ya. Bayangkan 22 tahun kita lakukan ini baru ada ini, dan ini bukan punya loh. Ini usaha pribadi yang Mini Kino nggak punya apa-apa. Jadi benar-benar ini hati yang diberikan ya. Iya, Mini Kino nggak punya apa-apa. Ya sekarang punya Mini Kino punya lu. Punya komputer. Mini Kino punya seorang Edo yang memberikan perhatiannya penuh. Dan seorang Made dan seorang Cika. Oli dan seorang Mini Kino itu aset-asetnya Mini Kino. Bagaimana mereka mengabdikan waktu dan expertise mereka untuk mengembangkan Mini Kino, bukan hanya aku. Iya. Makanya tadi kamu bilang aku bosnya Mini Kino, aku malu tuh. Oke, bro. Jadi ini kita udah. Dia pun berfungsi penting. Bro, seperti yang saya katakan awal bahwa tugas kita sebagai public intelektual untuk mengimbangi ya konten-konten yang toksik di media sosial. Tugas kita adalah untuk mengimbangi itu sehingga memberikan informasi yang mudah di-digest, mudah dicerna oleh masyarakat. Ada nggak the last word buat teman-teman pelaku film pendek atau kemudian pelaku festival film pendek di Indonesia? Ya, ini perubahan yang pesat sekali belakangan ini, apalagi sekarang kita berhadapan dengan artificial intelligence lagi, yang bahkan penciptanya AI pun udah lepas tangan gitu. Kenapa jadi begini ya? Kenapa jadi begini gitu. Ini sebetulnya membuat kita harus mempertanyakan kembali ke dalam esensi. Kita hidup tuh mau apa sih sebetulnya? Dan
Ya, pertanyaan-pertanyaan itu harus selalu dipertanyakan dulu. Apalagi sebagai seorang seniman ya, tidak hanya seniman film tapi seniman apapun gitu yang bergerak di batas-batas itu. Iya. Seniman selalu geraknya di batas Iya, kan. di batas. Kalau masyarakat secara umum akan bergerak di zona aman. Zona aman. Tapi seniman itu Selalu bergerak di depan, perbatasan. tepi jurang. Tepi jurang, perbatasan antara yang nyata sama yang nggak nyata itu. Nah, sebagai seorang seniman kita harus lebih tajam lagi mempertanyakan sebetulnya kita mau apa sih? Iya, gitu. Jadi jadi kalau pelaku film pendek dan pelaku peternak film festival film pendek mempertanyakan lagi untuk apa saya bikin film pendek, untuk apa saya bikin festival film pendek, kira-kira gitu. Untuk apa saya hidup? Waduh, dalam banget ini, dalam banget ini. Dalam ketika diucapkan, tapi ketika dipikirkan, kamu akan selalu bertanya, kamu hidup itu untuk apa sih? Yes, exactly the same. Bro, di akhir ini kita tukaran buku. Saya ada mungkin dari Minikino mau ngasih buku. Kalau dari saya dulu deh. Terima kasih. Jadi bro, channel saya itu saya kembangkan sebenarnya sama. Jadi mengembangkan IP dari buku saya Musik Itu Politik. Jadi saya melihat bahwa sesungguhnya memang cultural studies itu bro melihat kebudayaan itu cenderungannya menghubungkannya dengan politik. Jadi benda-benda kebudayaan seperti film, musik itu kalau kajian cultural studies dia melihat dia mencoba untuk membongkar ideologi politik di belakangnya. Setuju sekali. Setuju. Jadi sebenarnya tapi kita nggak usah membongkar ideologi politik di belakang Minikino. Hal-hal yang praktis saja tadi itu bagus banget masalah kepercayaan. Karena ternyata lu juga pernah kuliah musik dan orang tua musik, latar belakang musik. Gua kasih nih bro, Musik Itu Politik. Keren, man. Ini keren sih. Ini statement yang tegas sekali ya? Tegas sekali karena ya memang kalau orang cultural studies menganggap ini hal yang biasa karena memang mereka menghubungkan kebudayaan itu dengan politik. Jadi budaya itu hubungannya dengan power, kekuatan. Ya, positioning dan segala rupa, betul. Dan positioning itu berubah-ubah. Makasih. Ya. Ini udah kemana aja nih? Bukunya maksudnya, orangnya sih keliling. dari Minikino ada? Wah, dijelasin dong bukunya tentang apa. Kalau ini artwork kita tahun ini. Wih, ini dari daerah gua nih. Itu dia. Dari daerah gua, kok bisa sih? Ya, dan ini Mama Berry. Mama Berry namanya. Mama Berry ini barusan meninggal. Acing, ini nanti di admin gua Acing. Cing, ini nanti di apa namanya apa sih namanya kalau di Zoom. Di Zoom. Zoom in. Jadi gini, setiap tahun kita melibatkan Oke. Minikino Film Week itu selalu berusaha melibatkan seniman-seniman visual di luar organisasi. Jadi kita pernah melibatkan Monet, melibatkan Made Budiana. Tahun ini adalah Safyuddin Vivek. Dia adalah fotografer dan aktivis pinhole kamera di Indonesia. Nah, dia keliling Indonesia. Dan dia dapat ini. Mengambil ini dengan pinhole kamera. Pinhole kamera itu kamera lubang jarum. Wih, oke. Yang itu kamera bikin sendiri. Jadi pakai kaleng rokok dilubangi, kemudian dikasih film, kemudian dia buka. Hasilnya ini artistik sekali. Dan tentu saja selain artistik ini monumen penting ya. Dan ini daerah gua, jadi ini memang megalitikum di daerah Bada dan ini sepertinya juga ini Bada, pakaian adat Bada. Iya, ini pakaian kayu. Iya memang dari kulit kayu. Wah, jadi ini postcard nanti di tahun 2024 ini? Iya, sampul katalog kita akan ini nanti. Wah, terima kasih bro, ini sekaligus juga ini, mempromosikan daerah gua. Kita percaya ini penting untuk dipromosikan. Iya, karena mereka juga di Dinas Pariwisata sana juga mencanangkan bahwa Sulawesi Tengah itu negeri 1000 megalit. Ya.
Jadi ya mungkin proposalnya bisa dikirim ke sana atau mengundang mereka sebagai pembicara. Jadi kadisnya di sana, kadisnya di sana diundang untuk mempromosikan sebagai pembicara bagaimana konsep 1000 megalit itu. Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit sehingga connect dengan ini. Tapi tanggal festival udah terlalu dekat sih untuk Untuk aktivasi gitu ya. untuk ya. Tapi mungkin ya sebaiknya Suruh dia speech 10 menit lah. Kita kasih tahu lah gitu ya. Iya, speech 10 menit. Benar. Tapi kasih dong ininya dong bantuannya. Makan malam bersama. Iya gitu ya. Di Taliwang. Apa lagi, Bro? Nah, ini adalah buku 17 tahun Minikino. Wih. Nah, catatan perjalanan kita selama 17 tahun, waktu kita terbitkannya tahun 2019. Udah berarti udah 5 tahun ya. Bro, ini kalau para peternak film festival tuh sebaiknya punya ini supaya ada semacam perspektif. Ini kan berdasarkan experience ya. Ya. Jadi lu nggak usah masuk di lubang yang sama. Bener ya? Ada catatan. Gitu, ada catatan. Ini jadi buku kenang-kenangan kita juga. Iya, betul. Refleksi juga ya. Dan ini bisa dijual di mana? Ya, tiap kali festival ini pasti siap Untuk dijual ya, betul ya. Oke, ada lagi? Kemudian yang terakhir ini adalah buku yang unik sekali. Ini buku terjemahan dari buku asli bahasa Perancis tentang Lentera Ajaib. Lentera Ajaib ini sejarah cikal bakal proyektor. Wih. Ya. Ketika sejarah film itu menampilkan nama Lumiere Brothers segala macam di akhir abad ke-19. Buku ini akan membuka sebuah pertanyaan baru. Benarkah sinema itu mulai abad akhir 19? Karena Lentera Ajaib itu sudah. Ini abad ke-16. Sudah mulai proyek punya bercerita teknologi. dengan menyorotkan gambar ke dinding dengan alat ini. Luar biasa. Jadi ini Keren. membuat Membuka sejarah lagi bahwa mungkin sejarah sinema mulainya abad ke-16 dan di Prancis. Di Prancis. Sorry. Dan ini kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Mantap. Baik, pemirsa, kita sudah ngobrol lama dengan Mas Edo dari Minikino Film Week. Saya yang tertangkap paling melekat itu adalah bagaimana membangun kepercayaan. Dengan kepercayaan itu kemudian masalah-masalah finansial bisa diatasi. Sampai baku dapat ulang dengan saya, Amin Abdullah dan Mas Edo dari Minikino Film Week. Sampai baku dapat ulang. Ini Minikino. Gini. Gini Minikino. Oke. Tanggal berapa? Sorry, tanggal berapa? 13 sampai 20 September. 13 sampai 20 September. Jangan lupa datang di Bali, Minikino Film Festival. Thank you.